misalnya kita lebih kenal lagi dari Abah gitu kan. Mungkin itu sih bah kurang lebihnya kedatangannya gitu. Nah kebenaran di sebelah saya nih ketuanya nih bah Siap. yang paling gitu. Kalau dari apa Om Wahyu mungkin ada yang mau disampaikan. Maaf nih bah, grogi. Ngobrol santai aja. Monggo. Ada grogi semua Pak. Ya intinya sih Pak, kita ada misi, makanya kita ada nama di baju kita di kegiatan kita itu ekspedisi budaya Kasepuhan Gelar Alam. Maksudnya kita ada bikin misi itu mau pelajarin budaya, eksplor budaya. Dalam artian apa yang bisa kita berbuat itu secara sosial ataupun secara support yang kemungkinan kita nanti insya Allah kita bisa coba bantu berkolaborasi lah intinya seperti itu. Kita mau coba, saya sih sudah ngomong sedikit dengan Kang Dede, tapi mungkin lebih enak tukar pikiran sama Abah kali ya. Sekaligus kan kita juga semua ini baru pertama kali nih Pak kesini ya kan, dari yang rutenya yang seperti itu sampai ya tadi sore kita baru sampai ya, ada yang capek, ada yang sudah langsung tiduran gitu Pak. Jadi terima kasih sebelumnya Pak atas sambutannya, atas hidangannya sudah kita nikmatin. Terima kasih, alhamdulillah udah diterima di sini. Nah sekarang kita mau coba kita tukar pikiran nih sama apa, gimana sih bagi teman-teman kita nih nggak tahu nih gelar alam tuh seperti apa sih Pak, gitu budayanya, sejarah dan sebagainya mungkin. Kemungkinan banyak ada yang sudah lihat dari YouTube ya Pak ya. Oh iya benar, sedikit banyak kalau mungkin yang sering nonton YouTube ada mungkin sebagian di sana. betul. Jadi mungkin kalau enak langsung nih Mbak sama Abahnya langsung bisa ketemu nih, udah momen yang berharga juga buat kita nih Mbak gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Siap. Jadi Mbak Oh ya, Mak, siap. Langsung dari Abah aja mungkin. Ya boleh ya. Mohon ulujang wangi sadayana sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Abah Ugi Sugriana Rakasiwi. Abah lahir di Ciptarasa tahun 1985 dan menggantikan almarhum ayah Abah, meneruskan jadi pimpinan adat di Kasepuhan Gelar Alam yang saat ini jadi Gelar Alam, dulu Cipta Gelar, dari tahun 2007 semeninggalnya almarhum. Adapun masyarakat adat yang Abah pimpin di Kasepuhan Gelar Alam itu awal mulanya itu tercatat dari mulai Cipatat Bogor, itu dari Bogor turunan Abah tercatat itu tahun 1368 di sana. Dari Bogor pindah ke Banten, itu ke Lebak Larang, ke Lebak Binong, Tegalumbu, Pasir Talaga, ke Bojong Cisono, terus lagi ke Pasir Jengjing, terus lagi ke Sinarasa. Kakek Abah tahun 83 meninggal di Sinarasa, digantikan oleh almarhum ayah Abah, dan almarhum ayah Abah dapat wangsit harus pindah ke bukaan sini. Itu sekarang namanya Gelar Alam. Dulu mah di sini terkenalnya mungkin tahun 60-an itu daerah Cicemet. Nah, Cicemet itu terkenalnya di sini, wilayahnya Cicemet dulu karena bukaan tahun 1942 di sini. Terus almarhum pindah ke sini tahun 2000-an. Itu dari kampung yang ada 7 rumah di sini waktu itu, namanya
Cikarancang itu diganti sama almarhum menjadi nama Cipta Gelar itu dari tahun 2000 sampai 2022. Sesudahnya pasca Covid di situ Abah meneruskan almarhum tahun 2007. Abah harus pindah ke Bukan yang sekarang Abah kasih nama Kampung Gelar Alam. Boleh pasang. Oh di sini boleh. Iya, Pak. Di mana sini? Oh gitu. Oh siap. Ini cukup. Yang ini mau di Boleh. Oh, ada cepitannya. Ada. Nah, boleh nih. Jadi ntar pulang jangan dibawa ya. Buat kenang-kenangan buat Abah. Nah, bercanda. Adapun mungkin dari generasi ke generasi itu turun temurun, turunan Abah dari mulai Cipatat Bogor sampai sekarang Abah generasi yang ke-10 untuk melanjutkan para pimpinan yang terdahulu leluhur Abah. Itu salah satunya di masyarakat adat Abah yang masyarakat yang Abah pimpin ini salah satunya mungkin yang berbeda dengan masyarakat adat pada umumnya. Kita menanam padi cuma 1 tahun 1 kali aja dan hasilnya tidak dijual belikan keluar, tapi untuk bekal kehidupan sehari-hari Abah dengan warga kesepuhan. Salah satu untuk mempertahankan ketahanan pangan untuk di kesepuhan. Itu salah satunya kita tidak menjual belikan padi. Jadi kita simpan di lumbung padi, hasil panen dalam 1 tahun kita pakai untuk sehari-hari. Baru tambahnya selain beras mungkin ya lauk pauknya baru kita nyari usaha seperti pada umumnya. Jadi itu salah satu pola di kesepuhan yang diregenerasikan oleh turunan Abah biar warga di kesepuhan tidak kelaparan. Ya. Salah satunya kita tidak menjual belikan makanan pokok kita, tapi kita simpan untuk salah satunya tabungan untuk bekal kehidupan sehari-hari. Paribasana saukur dahar jeung uyah bemah jeung garam bae oge minimal hirup gitu anak incu Abah. Itu kuncinya di situ. Jadi ya itu yang menjadi salah satu tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi dari leluhur Abah dari zaman dulu sampai saat ini. Adapun mungkin tradisi kita menanam padi mungkin berbeda dengan pada umumnya di kota. Kalau di kota mungkin menanam padi itu kapanpun gitu. Kalau di Abah di sini ada hitungan, kita masih menggunakan 2 rasi bintang, itu ada kidang sama kerti yang menjadi tolak ukur kapan kita akan menanam padi. Jadi kidang sama kerti itu bintang 2 itu kadang ada di atas kelihatan, itu 3 bulan lamanya. Dan kadang dia hilang 3 bulan di bawah. Muncul lagi 3 bulan. Dalam 1 tahun timbul tilemnya itu ya kurang lebih 3 kali. Jadi ya kurang lebih kita pas kelihatan tanggal bintang kidang di atas berarti kita cocok untuk menanam padi di sana. Dan kita lakukan itu 1 tahun 1 kali biar tidak merusak lingkungan juga unsur hara yang ada di tanah juga biar tetap dia subur. Jadi kita 6 bulan kurang lebih kita tanamin padi. 6 bulan berikutnya kita tanamin palawija, entah itu sayur-sayuran, entah itu kalau di sawah itu mungkin ditanamin ikan buat ini. Jadi ya itu salah satu sistem yang dilakukan di kesepuhan. Itu turun temurun dari zaman dulu sampai sekarang. Adapun mungkin upacara adat itu kurang lebih ada 5 acara besar di Abah. Itu upacara dalam 1 tahun. Ada mulai namanya pertama itu namanya ngasek, itu nanam padi yang tadi kidang kelihatan, kita mulai nanam di sana namanya ngasek, upacara adat ngasek. Kedua ada upacara panen padi, itu pas panen ngasek, mipit, nganyaran. Nganyaran itu yang kita tanam di tahun ini dipanen, nah dimasak pertama namanya itu nganyaran. Terus ada ponggokan. Ponggokan itu kalau di kota mungkin sensus penduduk. Di kita juga 1 tahun 1 kali ada sensus. Bukan pemilu, tapi sensus kependudukan. Di warga kesepuhan, warganya ada berapa. Terus hasil tani
tahun ini berapa, tiap-tiap warga ntar store dia hasil panennya. Abah butuh catatan doang. Apakah ini tiap tahunnya itu meningkat apa menurun? Gitu. Jadi kita sensus dalam 1 tahun 1 kali. Itu ada di upacara namanya ponggokan. Terus ada upacara namanya seren tahun. Kalau kita tahun baru itu Desember ya, tanggal 31 pas ini. Nah, Abah juga punya tahun baru di pertanian padi di Kasepuhan. Itu namanya upacara seren tahun. Batas nanam padi dari tahun ke tahun. Namanya seren tahun. Ya, kurang lebih seperti itu masyarakat yang Abah pimpin saat ini, dan mungkin dari dulu sampai sekarang kita tetap melestarikan nilai-nilai yang sudah diwariskan oleh leluhur kita dari zaman dulu, dan kita tetap masih melaksanakan walaupun di era modernisasi seperti saat ini. Mungkin pidoana baik gitu, karena tantangan rintangannya di alam modern, godaannya semakin banyak. Dan mudah-mudahan ya Abah dengan warga tetap masih bisa melaksanakan amanah dari leluhur Abah sampai ke anak cucu kita ke depan. Mungkin itu masyarakat yang Abah pimpin saat ini, dan mungkin cipta gelar ini yang sekarang Abah jadikan namanya gelar alam, ini sebagai pusat kepemimpinan di Abah. Warga Abah itu ada di 3 kabupaten, itu ada di Bogor, ada di Lebak Banten, sama ada di Kabupaten Sukabumi. Kurang lebih ada sekitar 380 kampung yang induk ke kampung gelar alam. Jadi warga tetap disebar di beberapa kampung. Ntar warga nginduk ke Abah ke sini. Di Abah di sini, Abah selaku pimpinan punya wakil juga di tiap kampung. Satu kampung Abah punya 1 wakil, namanya sepuh lembur. Kalau di sini ada sepuh lembur juga, sepuh induk. Ntar di tiap kampung ada wakil Abah namanya sepuh lembur. Mungkin kalau di negara kita di pemerintahan ibaratkan kepala desa. Dan konsep kepemimpinan di Kasepuhan ini beda dengan konsep yang lain mungkin ya. Di Abah di sini Abah itu pimpinan itu jadi ganti ibu sama bapak. Ibaratkan kita di keluarga besar, ada ibu, ada bapak. Keluarga Abah itu anak-anak Abah. Jadi tidak ada naonnya kakagok meureun ya antara anak jeung bapak mah. Beda jeung pimpinan jeung bawahan. Pada sungkan mendak minta sesuatu. Ai anak jeung bapak mah mendak minta sesuatu, ai bapak nabogan dibere hanteu ujang wayan we sabar teu boga duit bapak ya gitu kan. Ya, jadi sistemnya untuk di Kasepuhan kepemimpinan itu ibaratkan keluarga besar, Abah ganti ibu sama bapak untuk warga Abah semua. Itu dulu sementara dari Abah, mungkin cukup. Ya, dan sisanya mah sama, Abah juga sebagai warga negara Indonesia pingin sekolah, pingin pinter, cuma sekolahnya merah terus, penting jadi ripuh, nggak masuk di mana-mana. Dan warga juga, anak-anak Abah sekarang mah jangan kayak Abah, harus pada pinter, sok sekolah setinggi-tingginya kalau bisa. Cuma satu nilai yang Abah tanamkan, kamu orang adat. Ketika kamu sudah lulus, kalau bisa pulang kampung, ngebangun untuk masyarakat di Kasepuhan. Jadi jangan lupakan nilai-nilai adat walaupun kamu ada dimanapun. Itu aja yang Abah titipkan sama anak-anak Abah. Dan kalau bangunan ya mungkin berbeda dengan pada umumnya. Di Abah masih menggunakan tradisional, itu masih menggunakan rumah panggung. Dari zaman dulu kita tetap lestarikan nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur. Ya, atur nuhun, takut ada yang mau didiskusikan ataupun ada yang mau ditanyakan, orang ngobrol babarengan bae ulah sungkan-sungkan. Ya bana sami tukang memotoran oge mun disama yang milu apa gitu. Waktosna teu kabagian. Kalau gelar alam ada ceritanya nggak, Pak? Kan kalau itu cipta gelar dulu dicipta terus digelar gitu. Nah, kalau jadi untuk nama-nama tiap kampung itu sesuai dengan kepemimpinan yang leluhur Abah. Waktu di kakek Abah dulu itu namanya Sirna Resmi. Kebetulan pas rame-ramenya waktu itu kemerdekaan RI. Itu tahun mungkin 50-an, 53 apa tahun 60-an lah.
rame-ramenya pas pergeseran dari pihak penjajah ke pemerintahan Republik Indonesia. Itu makanya dikasih nama Sirna Resmi. Jadi Sirna itu segala sesuatu zaman penjajahan dihilangkan gitu ya. Sirna dihilangkan. Dan sekarang udah resmi jadi negara Indonesia gitu kan. Tidak ada lagi penjajah. Jadi pas zaman itu dikasih simbol sama kakek abah namanya Sirna Resmi. Sekarang juga ada kesepuhan Sirna Resmi Abah Asep sekarang melanjutkan. Itu masih satu kakek dengan abah, satu keturunan. Oh, berarti sepupu. Sepupu, abah sepupu, dan abah paling muda dari 3 pemimpinan di masyarakat adat di Kasepuhan Banten Kidul. Terus lagi kakek pindah ke Sirna Rasa, masih zaman kakek itu, tahun 60-an kalau nggak salah. Itu di Sirna Rasa itu namanya Sirna Rasa. Yang Sirna tadi habis penjajahan dan sebagainya, sekarang rasanya udah kembali. Wah, bahwa lama capek orang dijajah itu, ya untuk bisa itu, untuk bisa ya, namanya rasa teh bahwa ini milik kita udah mulai bangkit. Itu zaman kakek pindah ke Sirna Rasa. Sirna Rasa zaman almarhum ayah abah itu pindah ke Cipta Rasa. Nah, itu Tarikolot abah. Tarikolot itu kampung yang pernah jadi pusat kepemimpinan di Kasepuhan. Itu namanya kita bilang Tarikolot. Nah, itu ada Sirna Resmi, Sirna Rasa, ada Cipta Rasa. Cipta Rasa itu kebetulan nama almarhum ayah abah, Abah Encup Sucipta. Jadi ciptanya diambil dari sebagian kata nama almarhum, sama itu dikasih nama cipta itu kan menciptakan sesuatu, sama rasa. Jadi kita harus, ini rasanya yang tadi udah bangkit, harus benar-benar gitu. Kembali seutuhnya bahwa ini milik kita dan warga udah merdeka benar-benar. Kasih nama lah sama almarhum Cipta Rasa. Dari Cipta Rasa, karena masyarakat adat itu pada umumnya mungkin kalau zaman tahun 2000-an ke bawah jarang ada yang memikirkan tentang kita, masyarakat adat. Ada yang mengakui, ada yang enggak, dan sebagainya. Bahkan secara hukum juga mungkin baru sekarang-sekarang ini untuk pengakuan hak wilayah adat lagi digodok undang-undangnya. Dan zaman Pak Jokowi baru terbentuk itu salah satu undang-undang untuk mengatur segala sesuatu masyarakat adat. Kalau zaman dulu mah atau masa bodoh gitu, umumnya kadang-kadang. Tapi zaman almarhum pindah ke Cipta Gelar. Ini masyarakat yang umum belum tahu kita siapa sih masyarakat adat dari Sabang sampai Merauke, padahal kita banyak beragam budaya, beragam masyarakat. Makanya harus kita promosikan, harus kita bagikan ke yang awam yang ada di kota yang tidak tahu tentang kita. Makanya dikasih nama lah waktu tahun 2000-an itu Cipta Gelar. Nah, kalau dulu-dulu mah mungkin tahun 90-an cuma di kalangan akademisi aja kita masyarakat. Pas pindah ke Cipta Gelar karena banyak yang mempertanyakan kita siapa dan gimana, konsepnya seperti apa, masyarakat itu siapa, dari mana asalnya. Banyak yang mempertanyakan. Merenan sekarang mah kata almarhum, udah gelar. Makanya dibikinlah nama Cipta Gelar. Yang tadinya sebetulnya nama untuk di Cipta Gelar itu bukan Cipta Gelar, tapi yang nama yang abah pakai sekarang itu namanya gelar alam. Wah, ya cenah mun langsung digelarkeun bae mah batul can kenalin kurang ruas engke. Kasih dulu namanya Cipta Gelar. Abah pindah ke sini udah abah milih nama berapa banyak. Aduh, nggak ada yang cocok ini. Ingat sama almarhum. Dulu mah ini harusnya bukan Cipta Gelar, namanya harusnya Gelar Alam. Cuma belum waktunya ini. Tapi apa udah pindah ke sini. Apa kasih nama gelar, Cipta Gelar aja karena ini kayaknya gelarnya belum tercipta nih, kita masih bodoh-bodoh di kampung katanya gitu. Makanya dikasih nama Cipta Gelar dulu biar kenal dulu yang umum. Sudah itu sekarang abah pindah ke sini tahun 2022 abah kasih nama yang menjadi pilihan terakhir almarhum ayah abah, itu Gelar Alam. Itu kenapa dikasih nama Gelar Alam ya. Sekarang masyarakat adatnya udah jelas, udah pada tahu, alamnya juga udah pada tahu, udah banyak pada yang rusak.
harus kita promosikan. Ini alam mau digimanain nih dunia semua, karena kita butuh bukan masyarakat adat saja, tapi semua butuh alam. Makanya Abah kasih nama gelar alam. Ayo nuntut kita balik lagi sama alamnya. Ini alamnya harus kita renovasi bareng-bareng. Walaupun kita harus meningkat maju, tapi alam juga jangan terlalu kita rusak semua. Bareng-bareng lah ibaratkan keseimbangan. Makanya ya mudah-mudahan ke depan alam dengan warga dengan masyarakatnya biar saling menghargai satu sama lain. Mudah-mudahan jelas itu dari mulai sinar resmi Abah bahas nggak hanya kampung cipta gelarnya aja sama gelar alam ya. Kalau lokasi ini sebenarnya dulu kebunnya emak bukan? Betul. Masih ingat. Dulu ada empang di bawah ya. Sama saung. Sama saung. Kebun kutu kata dulu. Kebun kutunya masih ada di sebelah sana di dekat pengapungan masih ada. Untuk kampung yang kita tempati dari mulai Cipatat Bogor sampai sekarang di Gelar Alam itu sebetulnya turun-temurun dari zaman dulu udah dikasih ciri. Cuma kapan dan waktunya kita belum tahu ini akan ditempati kapan. Itu namanya awisan. Jadi di turunan Abah dari mulai Cipatat Bogor dulu kita udah punya awisan, udah ada celengan. Satu saat kita akan pindah ke sana, satu saat akan pindah ke sana, satu saat akan pindah ke sana. Cuma waktu kita nggak tahu ke sini dulu apa ke sini dulu. Dan ini salah satunya tempat yang paling tersulit yang Abah cari. Karena cirinya nggak ada. Abah pas suruh pindah, harus pindah. Pindah kemana? Bingung. Ki, di blokannya ya ciri tuh. Aduh, pusing. Udah Abah ditinggal almarhum isi Abah 2022. Terus lagi Abah harus pindah. Dan tempatnya juga Abah bingung harus pindah ke mana. Udah di atasnya Cipta Gelar, salah. Di sini salah. Ada yang jauh di belahan Banten. Ciri itu. Ternyata di sini dulu ada ciri. Cuma gara-gara yang tukang kebunnya mama dulu. Cirinya dibongkar, digulingin, dibuang. Pusing. Abang ngobrol, masak pagi-pagi aja. Aduh, ini kemana pindah gitu kan. Makan, sambil ngobrol sama Aki Kandi namanya. Ki, kita harus pindah. Iya. Terus sebelum pindah, Abah harus kawin lagi. Apa ntar aja tuh kan udah pindah baru kawin. Kawin heula cenah. Menyacan orang teboga indung. Nama pusing deh Abah. Helah geus tuh kan. Neangan itu kan suka aya nu bogoheun kan ka Abah tuh kan. Ngobrol-ngobrol kira-kira di mana orang ciri. Satu bukaan Cicemet ini ciri cuma yang ada itu kan dulu di Cipta Gelar. Selain itu ada lagi nggak ada katanya. Pas ngobrol. Setahu Aki katanya dulu di kebun mama ada batu 3 biji ngeronyok aja. Gimana Ki? Itu yang jadi saung yang di sini dulu ada saung kecil ya kan. Terus batunya ada. Itu dulu katanya sama yang ngurus Aki Dono. Katanya dibongkar, yang satu ditanam di situ. Yang 2 digulingin ke sana. Dasar harus kolot. Karena dibikin kebun kan sama mama, mungkin ada batu nungku aja 3. Di badan rongkar aja, aduh pusing. Ya udah tuh kan besok mah coba cirinya cari lagi, kita bongkar aja, bersihin semua. Langsung Abah bersihin di sini, Abah akurin secara aturan adat ya benar di sini. Makanya langsung minta izin sama mama, ya nak kebun mama badai di lemburan nama. Siap. Makanya tahun 2022 Abah pas COVID fase ketiga kalau nggak salah itu, pas rame-ramenya harus pakai masker, Abah ngebongkar ini semua. Kita pakai manual aja. Abah pasang toa. Jangan ada yang moto, jangan ada yang upload. Wah, udah teriak-teriak aja di sebelah sana. Cuma itu doang, jangan upload ya. Bahaya PPKM ini. Abah bisa ini, kasihan dengan Polres di bawah. Wah, nak, boleh dipoto, simpen. Ntar sudah aman, baru kita uploadin. Cuma itu aja yang Abah teriak-teriak. Jangan diekspos dulu karena masa PPKM kan kita menghargai pemerintah juga. Walaupun ya kita kerja kan di sini ribuan orang seharinya.
Itu kita 3 bulan persiapan lahan. November Abah mulai di sini. Januari Abah harus pindah ke sini. Jadi kita persiapan cuma 3 bulan aja mempersiapkan lahan, terus kita langsung pindah ke sini. Ya, itu untuk masalah tempat. Itu ada awisan, dan kita masih punya cadangan beberapa awisan lagi yang belum pernah kita tinggalin. Mungkin ya anak cucu Abah ke depan mungkin suatu saat akan pindah ke sana. Ya, seru dongengnya ya. Dongeng itu dongeng. Dongeng si Abah. Tapi jangan dipanggil, ntar suruh ngedongeng di Jakarta kursinya. Takut ya diskusi aja. Takut mau nanyain motor Abah pakai motor apa boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bah. Saya pertama kali datang ke sini, mungkin sebagian besar teman-teman juga pertama kali datang ke sini. Pertama diajak sama Om Metius dan diceritain tentang cipta gelar waktu itu, belum bicara gelar alam kita awalnya. Dan ini dibilang masyarakat adat. Kebetulan saya juga dari masyarakat adat di Flores NTT. Omet juga. Ini dari Maumere, saya dari ND. Oh, Kayak gitu. dulur oge horengan. Kaget begitu diajak, ini ada apa kok tiba-tiba dibilang diajak silaturahmi ke masyarakat adat gitu. Akhirnya saya ngobrol sama teman-teman, ayo kita ini yuk, karena masyarakat adat luar biasa buat kita gitu. Ada beberapa hal yang membuat saya pengen tanya secara langsung sih sebenarnya, Bang. Mungkin bisa sharing atau bisa kasih masukan atau apa. Yang saya bingung adalah gimana caranya dalam era hari ini masyarakat itu masih mau mendengar pimpinan adat. Karena di kami, dalam artian di ND khususnya, kami udah tergerus habis. Bahkan Kulayat itu sudah diambil, setengah pulau ND itu udah diambil oleh orang. Itu kita udah nggak bisa pertahanin itu. Tahun berapa kita kesana? 2010 ya. Ya 2010 kita hampir perang adat malah di sana. Itu yang ya karena masyarakat udah terpengaruh dengan ya tanah sertifikat ya sudah selesai bla bla bla, dia udah dudukin lama. Masyarakat juga mungkin dulu di sana ada minornya itu dia masih sistem perbudakan. Zaman kakek moyang kami itu masih ada sistem perbudakan. Hari ini mereka sudah modern, mereka sudah berpendidikan, sampai akhirnya sistem itu tergerus, dan begitu masuk ke Islam pun kita lepas itu semua. Nah ini yang menarik buat saya gitu, apa yang membuat masyarakat di sini itu masih mau mempertahankan adatnya dibanding modernisasi yang hari ini masuk dengan segala macam jendela teknologi, informasi yang udah luar biasa. Nah, ini suatu penghargaan luar biasa buat saya kepada Abah, mungkin karena kami di timur yang dibilang keras itu kalah dalam mempertahankan adat. Malah Abah di sini yang lembut-lembut ya. Mungkin banyak yang bilangnya lembut gitu. Itu malah menjaga adat ini dengan segitu apiknya, segitu luar biasanya, bahkan sampai hari ini dari bahasa tadi Abah bilang kalau kita udah pinter, titipan Abah ke anak-anak Abah. Dengan balik. Ya, kalau untuk masalah menjaga tatanan adat istiadat, alhamdulillahnya untuk saat ini ya Abah dengan warga di sini kita regenerasi turun temurun. Itu kita punya 7 turunan awal itu di zaman dulu itu. Itu 7 turunan itu 7 pemimpin yang dia punya peran turun temurun diregenerasikan dari orang tua ke anaknya. Itu 7 ke 8 Abah selaku pimpinan pusatnya. Jadi yang 7 ini ibaratkan menteri lah kalau di pemerintahan itu. Dan masing-masing punya tanggung jawab masing-masing. Dari 8 kepala keluarga, kebayangkan 655 tahun.
yang lalu. Kalau ini pada punya anak 10 aja awalnya, udah jadi 70, 80 berarti. Kalau 600 tahun anaknya berapa ya? Kebetulan konsep yang Abah tadi sempat bilang, kita Abah cuma menggantikan sebagai ibu dan bapak dari anak-anak Abah, dari yang 8 turunan ini. Jadi itu turunan semua yang sekarang induk sama Abah, turun-temurun, itu semua keluarga besar, turunan Abah semua. Walaupun ya ada perkawinan silang antara yang dari adat, yang dari luar, dia ntar dikasih kebebasan. Kamu mau keluar silahkan, mau ikuti aturan adat dengan aturan seperti ini mangga. Kalau pingin tinggal di adat berarti harus mengikuti semua tatanan aturan adat yang ada di lingkungan. Kecuali kamu mau keluar ya silahkan. Cuma silaturahmi walaupun kamu ada di manapun, ya minimal kekeluargaan tetap harus kita jaga. Seperti itu. Jadi ya salah satu nilai yang diwariskan dari leluhur Abah, konsep tadi yang penting kan tidak kelaparan dulu. Itu diregenerasikan, nanam padi sampai saat ini, dan sistem kekeluargaan itu ada namanya rendangan. Rendangan itu kepala keluarga. Siapa ini yang dituakan di turunan kita yang paling tua? Nah, itu namanya kepala rendang. Jadi kita selain dari yang mengatur kita secara aturan agama, secara aturan negara itu undang-undang, dan secara aturan adat kekeluargaan itu sendiri. Itu kita pakai yang 3 ini semua untuk salah satunya bemper untuk mempertahankan nilai-nilai adat yang ada di Kasepuhan. Dan kita ada satu aturan yang mungkin berbeda dengan aturan undang-undang dan agama. Di agama mungkin ada. Itu namanya kewalat. Kalau di adat di sini cuma satu hukuman untuk yang melanggar tatanan adat. Namanya itu kabendon. Kewalat. Pamali. Nah, kalau ada kata pamali di sana berarti kita hati-hati takut kabendon. Berarti ada satu nilai yang kita melanggar aturan hukum secara adat. Aturan itu ketika kita melakukan sesuatu nggak tercatat, misalkan maling pare hukuman anak di penjara 20 tahun nggak tercatat. Tapi kalau di adat di Abah di sini, di turunan Abah sendiri, turun temurun dari zaman dulu sampai sekarang itu kalau kabendon itu ya dibalikan sama diri kita masing-masing. Bahasanya itu genteng ku kadekna lego ku tapakna cilaka ku amal perbuatanana. Jadi kalau kita salah melakukan kesalahan langsung kerasa sama diri kita sendiri. Itu yang satu menjadi bemper di masyarakat Kasepuhan di Gelar Alam. Jadi kalau kita melakukan kesalahan sedikit aja di adat, pasti sakit kepala. Pasti misalkan sakit perut gitu kan. Oh, kenapa nih saya sakit perut? Ntar dia nanya ke orang tuanya. Pak, saya sakit perut. Kenapa ya? Oh, mungkin kabendon. Cari tahu tuh, kamu habis dari mana, ntar ketahuan. Ada secara aturan adat untuk penertibannya. Kalau di kota, wah saya kalau nyuri motor hukumannya cuma 2 tahun boleh lah, nyuri aja. Kan gitu. Kalau dia Abah nyuri motor, waduh mun kabendon kumaha ya, mun tabrakan, mun leuheung, mun hirup, mun payah kumaha. Jadi itu salah satu warga takut akan kabendon itu sendiri. Dan kabendon itu ya relatif, hukumannya tergantung sama diri. Kalau kita melakukan kesalahan, langsung kita niat baik, waduh saya salah, ngaku, langsung ketemu Abah, Abah saya melakukan kesalahan ini. Ya udah, secara aturan adat ditertibkan dengan satu syarat, jangan diulangi. Kalau Abah cuma seperti itu. Jadi itu salah satu aturan dan mungkin satu didikan orang tua yang digenerasikan dari 8 turunan itu, diperkuat oleh agama, diperkuat lagi oleh negara dan lingkungan. Jadi alhamdulillah tetap di masyarakat di Kasepuhan masih bisa mempertahankan nilai-nilai. Jadi takut kabendon. Ya mungkin di sana kalau diterapkan lagi itu kabendon bagus. Di negara Pak, mun Bapak korupsi kayak kabendon pasti pada takut. Pak, kalau korupsi Bapak di penjara cuma 5 tahun nggak apa-apa lah.
korupsinya 3 triliun, masih ada sisa nih. Pusingnya. Kalau kabendon Pak, kalau kabendon ntar meninggal Pak. Waduh. Dan itu hukuman kabendon itu kalau misalkan ini meninggal nih, yang punya kesalahan, cucu anak-anaknya yang masih ada tetap masih kena. Kalau belum ketemu, 7 turunan. Abah di sini kemarin waktu masih di Cipta Gelar nemuin kasus itu. Yang dosanya itu uyutnya. Yang ngeberesin itu cucunya, buyutnya berarti. Buyut saya nggak tahu ngelakuin apa, saya juga nggak tahu. Cuma ini katanya pas dipapai-papai melakukan kesalahan di zaman. Beresnya di zaman apa. Jadi kalau melakukan kita melanggar satu nilai yang tadi pamali itu, tetap 7 turunan kalau nggak beres. Saya salah gitu. Abah salah. Abah ngakui kekeh gitu. Abah sampai meninggal gitu kan. Cucu Abah ntar kena juga anak-anak Abah sampai diakui bahwa kita salah. Itu 7 turunan. Ya, itu salah satu mungkin yang memperkuat nilai-nilai adat di Kasepuhan, dan yang paling pentingnya itu kita bermasyarakat itu satu sama lain saling membutuhkan. Kegotong royongan yang harus kita pelihara di bangkitkan. Dan paling penting lagi, satu, isi perut. Makanya yang tadi poin yang pertama, nanam padi itu salah satu poin utama. Zaman dulu pada perang, pada apa, ujung-ujungnya kita perang itu, berantem itu merebut kenaon sih? Si beteng jangan abe hirup. Nah, ya udah kalau si beteng pada penuh semua, ya kan nggak ada lagi perang. Yang ada tidur semua ya. Nah, yang ada kenyang tidur udah gitu kan. Jadi ya itulah salah satu, makanya kestabilan dan kegotong royongan itu kita bangkitkan bersama, ya salah satunya di Kasepuhan. Ya mudah-mudahan ke depan masyarakat adat di sana bisa bangkit lah. Amin. Yang bisa dibantu oleh Kasepuhan Gelar Alam mungkin bisa dikolaborasikan, siap membantu dari sini gitu. Cuma kalau silap pindah ke sana mah Abah nggak siap, jauh. Dari Cipta Gelar ke sini aja pindah udah pusing yo. Kalau ke sana waduh. Tapi salam aja buat keluarga besar masyarakat adat di sana. Mudah-mudahan tetap masih bisa meregenerasikan ke anak cucu. Jadi seperti itu kurang lebih. Nggak mau nanya abang motornya apa? Yang jelas rodanya bulat-bulat bukan kotak. Bah, katanya izin nanya, katanya sengaja rutenya itu emang dibuat seperti itu ya? Dulu ya, bukan rutenya seperti itu, kepepet Pak. Kalau kita flashback ke zaman dahulu kala, ini di sini itu bukaan Cecemet sampai ada yang taruhan kepala. Gak mungkin ini motor, mobil nyampe ke Cecemet. Ini sampai begitu. Nah, pas almarhum ayah Abah pindah ke sini, kan segala oge tidak ada hal yang tidak mungkin kata almarhum selama kita bisa berusaha. Walaupun istilahnya cita-cita zaman baheula yang terbang ke bulan, tapi laksana kan tidak mungkin baheula. Salah satunya ke Cecemet juga sama. Makanya dulu almarhum pas pindah ke sini, gimana caranya warga di sini biar sama keadilannya itu dari Sabang sampai Merauke rata menikmati semuanya. Jangan yang dibangun Jakarta deh hampir dihanapeun cai begitu kan, berat meureun ku semen. Makanya ya padahal ditungtung negara oge meureunna masih kena banyak masyarakat yang harus sama kehidupannya layak, pengen menikmati semua yang ada fasilitas yang ada di kota. Ya salah satunya ya kita sebagai masyarakat adat, karena ini warga kita juga selain dari pemerintah juga, ya kita membangun gotong royong untuk membuka jalan. Makanya semua jalan akses yang menuju sekarang bukaan Cecemet, yang sekarang mungkin terkenalnya Cipta Gelar dan Gelar Alam, itu swadaya masyarakat. Kita pakai cangkul bikin jalan. Makanya kalau bikin cangkul kan kemana aja jalannya. Tanpa ada yang desain harus begini, harus kesini. Enggak, tapak jalan ini udah kari aja gitu. Yang satu syarat, jangan nebang pohon.
bikin terus, makanya leok-leok karena kita ngehindarin pohon. Makanya ya medannya ya seperti itu. Jadi hal yang tidak mungkin sama masyarakat adat ya kita pelopori untuk membuka dulu aksesnya. Itu pertama kali terbuka jalan ke sini itu tahun 90-an pertama kali mobil. Itu lewat ke Bandungan langsung tembus ke sini. Sekarang udah tidak bisa digunakan, cuma yang bisa menggunakan itu dari ke Bandungan ke sini pakai motor trail yang ekstra. Itu juga ekstranya daripada bawa motor, padahal sebetulnya mending jalan kaki aja capek gitu, nggak gusur motor sepanjang jalan. Itu kalau mau dapat SIM trail harus lewat sini dulu. Itu kurang lebih 18 km. Itu pertama kali dibuka jalan ke sini. Terus tahun 2000-an pas almarhum pindah ke sini, kita buka jalan dari Cipta Rasa. Tahun 2021-nya menyusul yang dari Sinares. 2023-nya menyusul yang dari Gunung Bongkok. Kita itu buka semua swadaya masyarakat. Pakai cangkul kan? Pakai cangkul semua. Itu kita tembus dari sini ke Cipta Rasa aja dulu semingguan lah pakai cangkul. Udah bisa mobil. Dari sini ke Pamengpek 18 kilo selesai dalam 3 hari. Saking semangatnya warga pingin punya jalan mobil. Semua warga itu, Pak? Semua warga kumpul itu dari 3 kabupaten. Iya, makanya stres. Kita dulu mah PDH kepala kehutanan itu zaman belum Taman Nasional waktu itu. Yang lapor ke sana, Pak, kita mau bikin jalan ke Bandungan. Yang lapor ke sana, dia pas mau survei kepala pimpinan kehutanannya udah jadi, stres langsung pingsan itu. Pindah lagi ke Banten, pimpinannya yang itu kan dipindahin. Kita bikin lagi jalan ke sana. Pas itu si Abah bikin stres saya terus. Itu zaman almarhum ayah Abah. Karena kan secara kehutanan nggak boleh gitu. Boleh katanya bikin jalan, cuma jangan nebang pohon. Siap, pakai cangkul. Mungkin ntar ada beberapa baris kolot ya, ini saksi-saksi hidup. Abah mah saksi disuruh engang dulu. Bikin jalan ada engang, celetot. Bukan ikut bantuin, malah tepar Abah. Kena sengatan tawon. Ingat aja waktu Abah SMP waktu itu, waktu bikin jalan. Abah seneng bawa kamera waktu itu, motoin laporan ke almarhum, Pak udah nyampe sini, Pak hari ini udah nyampe sini. Dulu mah masih laporannya manual gitu. Ketika kita mau gerakan gotong royong, kita pakai surat, bagiin ke seluruh warga di Kasepuh. Alhamdulillah dari manapun datang. Termasuk ke gotong royongan itu kita sempat bikin jalan yang di Cisolok juga. Yang pasir ipis kan, di Cisolok itu Ciasan. Dari Cisolok itu naik ke Tanjakan Bibi. Nah, Bibi yang ke Banten itu kan gawir semua, gak mungkin pakai beko. Dulu seberapa minggu orang dari itu nyaki turun semingguan. Pakai cangkul kita bantuin itu. Pemda gitu. Tanpa kita digaji. Ikut ke sana bantuin. Cuma satu, kalau bantuin demo Abah kagak mau. Kalau untuk kebersamaan, untuk kemajuan, siap dimanapun. Asal jangan disuruh perang ke Palestina, takut takut nggak pulang. Kalau untuk berjuang, kita ngebangun jalan insya Allah warga Abah siap terus. Ya, itulah. Makanya ke Bupati juga, Bah ini hak wilayah adat, kalau nggak keluar katanya warga aja suruh demo ke pelabuhan, kalau enggak ke Jakarta langsung macet Pak tuh kan. Beberapa mikirannya yang mikiran macetnya guys pusing Abah. Padahal Abah gampang. Ayo anak-anak, bukan disuruh demo sama Abah mah, kita piknik. Makan bawa timbel semua, touring. Semua warga gitu. Kemana? Ke Monas. Itu semua pasti turun. Selesai. 50.000 orang masih turun semua. Pas ke sana ditanya, kita mah bukan mau demo, mau piknik, mau touring, cuma kebanyakan. Belum itu. Janganlah kata Abah, ngerepotin Bapak polisi, kasihan kata. Udah kita mah di gunung aja lah. Selama kita tidak diganggu sama yang lain, kita tetap bisa melaksanakan amanah dari leluhur kita.
manggalah orang masa tiasa-tiasa kita semua juga bersaudara, jangan nyari perselisihan. Jadi ya salah satu dari zaman dulu kita terapkan itu kekeluargaan. Ya, aduh, rame dongeng Abah ternyata. Baru nih Abah sama teman-teman yang suka ngobrol ya baru buntasin semua. Kebetulan lagi momen ininya waktunya bagusin timingnya mungkin. Coba nanti main lagi. Siap, mudah-mudahan jangan lupa, takut mau banyak bawa saudara-saudara dari sana di Antas. Jadi ya di Abah di sini walaupun kita teknologi masih digunakan, ada listrik, ada televisi, ada ponsel dan sebagainya, tapi hal yang paling pamali di Abah ketika berhubungan dengan pertanian padi tadi itu sama sekali tidak boleh tersentuh oleh teknologi. Kita tetap tradisional dari zaman dulu sampai sekarang. Nanam padi sampai kita masak padi, sampai beras itu bisa dimakan, itu tradisional zaman dulu. Itu yang kita jaga sampai hari ini. Selain dari itu, ya boleh kita pakai kompor gas, boleh kita pakai yang lain, asal jangan masak nasinya. Jadi yang berhubungan dengan padi, di Abah pamali, gitu. Nggak boleh dirubah bentuknya. Itu harus saestunya dari zaman dulu. Dan padi yang kita regenerasikan dari zaman dulu sampai sekarang sekitar ada 168 varietas padi. Itu masih kita jaga turun-temurun bibitnya. Jadi kita tetap jaga itu semua. Bibit yang pare gede, itu ada yang pare yang zaman sekarang. Itu kalau pare gede masih antara 6 sampai 7 bulan baru bisa dipanen. Kalau di kota mungkin nyarinya yang paling cepat gitu kan. Ya, kita mah masih tetap mempertahankan itu dari zaman sampai sekarang. Berarti masak nasi nggak pakai magicom ya? Nggak boleh. Walaupun kita saat ini ada listrik, udah pasti kebeli, tetap itu nggak boleh. Nilainya Kalau masak bisa sakit kepala tapi kamu nonton itu, kamu dulu sempat almarhum zaman almarhum ayah Abah masih ada, mama kan wacan enak beli mijikom biar anget terus nasi. Sakitan banget apa itu mijikom nggak boleh sekarang. Aduh sih. Abah dulu pertama kali kenal komputer, Abah bawa komputer satu, habis 5 Abah komputer. Pulang dari sekolah dari Sukabumi ke sini bawa laptop, ketek, semalam rusak. Pulang lagi ke sana servis. Bagus di Jakarta mah, ada Sukabumi mah bawa lagi ke sini rusak lagi. Iku mah kan rusak bae. Pak, ya teknologi emang nggak boleh ini komputer. Heunya cenah gaibna ya cenah belum disaluyukeun secara aturan ada. Aduh musik. Untung enggak Abah yang kena, laptopnya rusak terus. Kalau Abahnya yang ini sekolah Abah kalau lulus. Pengalaman dulu Abah juga. Bawa kamera digital. Itu sempat nggak tahu Abah masih simpan nggak tahu nggak. Pertama kali punya kamera digital 2005 apa 2004 tuh rame-ramenya peralihan. Ada kamera pocket kan dulu mah pakai yang pita itu ya. Pak pusing ya melian pita banget. Meli digital aja, wah tuh cina meli numpang murah nabe lah cina teka beli kurang siap beli. Abah pakai pas ada upacara adat pertanian, Abah karena saking aduh ini keren ya fotoin itu hasilnya ngeblank semua di memori nggak ada. Adapun hasilnya sepotong yang foto A, sepotong yang ada frame-nya ada di tengah sini. Iya kumaha. Pak ya kamera kumaha. Atuh cenah bereskeun deui bae. Siap. Sampai sekarang baru bisa dipakai. Jadi pusing lah di adan. Gitu. Jadi dibilang kabendon itu ya ada yang kelihatan, ada yang enggak. Yang unik itu Abah dulu di dunia komputer. Rusak terus, udah power supply-nya, udah RAM-nya, udah habisnya. Aduh pusing. Kamera hasil gambarnya sepotong-sepotong gitu. Lembutan di gaib juga ternyata bisa masuk ke teknologi.
Apa hubungannya gitu, itu belum cari tahu sampai saat ini, harus dari profesor IT gitu. Pak, tolong jelasin ini gimana gitu. Ini nggak masuk akal gitu. Kayaknya kalau data-datanya masih ada, Abah eksos di TikTok Abah kayaknya seru itu. Enggak, Abah kebagi, itu pengalaman Abah aja. Luar dikit saya follow pertama. Ya, itulah pengalaman. Pakai motor juga sama dulu. Nggak ada oli, pakai cai wera, ada daunan yang leur. Ah ya sarua kayak oli udah kucek masukin aja. Nyampe juga sini. Pakai oli. Tapi kalau kita butuh mah karena kepepet nih, ternyata air apa kucekan ramuan dari dan daunan juga bisa dipakai oli. Aki Aridan boleh. Kan nanyain. Masih ada orangnya. Kalau penasaran tanya aja ntar orang. Kucek kan mau beli oli kan ke kota jauh. Daun wera yang belum ketemu buat ganti bensin, apa kalau ada boleh itu bagus. Ngajak gitu pengalaman itu untuk teknologi masuk di masyarakat Kasepuhan. Termasuk almarhum dulu sempat pertama kali beli mobil itu cuma kuat sekitar 3 bulan mobilnya. Pas turun mesin, di dalam mesin itu ada paku 5 kilo, nggak kebayang kan masuknya dari mana. Bisa dikirim berarti. Bisa diisi. Ya, karena kan dulu belum disaluyuin cara aturan adat. Ya itu namanya kebendon seperti itu. Beberapa contoh yang Abah pengalaman itu yang nggak masuk akal. Barudak salah masukin oli. Ya kalau 1 biji gitu kan, 2 biji ada kemungkinan lupa masukin ke situ. Ini 5 kilo kan nggak kebayang di dalam mesin mobil. Pas diturunin, tua ini 5 kilo. Satu rumah kecil ini kebangun. Pusing. Itu almarhum sempat cerita Abah masih kecil dulu. Kunaan Pak mobil mogok. Pakuan aja. Oh, nyelap tuh kan hiji. Nah, hiji 5 kilo. Gak kebayang, makanya ya walaupun ya bisa dibilang mungkin di kota mah hal yang aneh, tapi ya itu yang Abah alami, pengalaman antara teknologi masuk ke kampung adat Abah di sini. Ya, seru lah. Jangan di ini ya. Aduh. Ini kalau mogok, waduh, ntar 5 kilo. Padahal kalau bisa kita minta mah ya 5 kilonya tuh jangan paku gitu ngirimnya gitu sama uang tua kita emas kayak gitu. 5 kilo juga nggak apa-apa, itu kembali lagi mobilnya. Aduh, mohon maaf nih abangnya ngobrolnya ceplas-ceplos. Ya. Lebih enak begitu. Dengerin ya kan. Karena awalnya kita kaku ya. Oh ternyata gitu. Ya, ada lagi takut mau penasaran ya sama abang. Ada lagi teman-teman? Nah, ini udah dijawab semua sama apa? Wah, siap. Padahal belum ditanyain. Udah mengerti aku. Jadi apa gini apa? Siap. Sedikit kurang dari penjelasan apa sih? Ya saya cukup banyak mengerti juga, walaupun diselipi dengan lucunya gitu, tapi bermakna semua. Saya tertarik dengan Kapendon ya. Kapendon itu ya. Mungkin kita kesini juga kena Kapendon. Jangan-jangan foto di sini. Ada sesuatu yang kita langgar. Berarti ada yang jatuh berarti. Banyak. Gitu. Oh. Kesadaran diri. Ya. Saya takut kena Kapendon kan. Akhirnya saya bonceng, nggak mau bawa.
nggak tahu jatuh juga. Emang harus jatuh. Sama ya. Tapi hasil dari itu kita bisa ngobrol senikmat ini. Dikasih inilah, jadi untuk ketemu sama Abah kita harus Ada perjuangan. perjuangannya. Karena kalau nggak gitu nggak asik. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya lagi bisa langsung tatap muka sama Abah, ini yang luar biasa. Gitu. Terusan nujurin nih kalau lagi salsa, alhamdulillah ya, Abah juga sama, pengen hiburan juga kan. Kadang-kadang cuma sendiri aja karaokean di sini kan, nggak rame juga. Gitu. Sendiri kan. Jadi biasanya adat kan mempunyai sebuah hukum ya. Betul. Apakah di sini hanya diberikan sebuah kesadaran tentang hukum sebab akibat aja terus mereka mengerti gitu Abah? Atau ada hukuman-hukuman yang lain khusus. yang diterapkan di dalam adat ini? Nah, itu kalau untuk hukuman sendiri, kalau di Abah di sini di adat itu tidak tertulis tapi lisan. Ya, jadi diregenerasikan dari orang tua ke anak terus. Jadi ya nggak ada yang tercatat kecuali yang tercatat itu untuk pribadi internal. Oh ini mah kalau ini harus ini dan sebagainya. Itu ada juga yang mereka catat dalam buku masing-masing tapi personalnya masing-masing. Tapi yang hukuman itu diregenerasikan dari orang tua ke anak dari zaman dulu. Kuncinya yang tadi itu genteng kukadekna lego kutapakna cilaka ku amal perbuatannya. Kalau kita catat hukuman-hukumannya itu segala aturan, kita melangkah satu langkah aja itu udah ada aturan sebetulnya untuk di adat sendiri. Kalau kita catat semuanya, bukunya kayaknya nggak bakalan cukup. Yang menghafal lebih kasihan ntar anak-anak. Makanya ya udah mending kita sambil berjalan, ntar anak juga kan mengikuti, akan mempertanyakan. Jadi kita kalau mau menebus dosa sering-sering ke sini. Iya, harus sering ke sini. Kuncinya ada satu, biar terhindar dari kabendon tadi ya. Nah, mipit amit ngala menta nganggo suci mangan halal ngucap kelawan sebenarnya. Nah, itu segitu. Sederhana kan? Jangkanya cuma itu biar kita terhindar dari malapetaka. Ini berlaku di seluruh dunia ya, nggak hanya di Cipta Gelar dan di Gelar Alam aja. Mipit amit ngala menta, ngerti nggak ya? Mipit amit mipit itu ngambil mipit. Ketika kita mau ngambil sesuatu harus berpamitan sama yang punya, nah, itu kan mipit amit. Ngala diambil kan, nah, menta harus ikhlas yang ngasihnya. Ngala menta kan, karena udah dipinta kan, baru kita ambil. Mipit amit ngala menta nganggo suci. Apa yang kita pakai di anggo itu harus yang suci. Mipit amit ngala menta nganggo suci, itu apa yang dipakai harus suci. Mangan halal, apa yang kita makan harus yang halal. Mipit amit ngala menta nganggo suci mangan halal ngucap kelawan sabenerna. Apa yang kita ucapkan harus yang saestuna, yang diajarkan oleh orang tua. Kalau sama kata bos A karena ada keuntungan dikit, B jangan. Dari tokonya spare part nih ban motor 10.000. Berapa Om? 11.000. Nggak boleh. Licin itu licin. Mendingan Om ini belinya 10.000. Karena saya yang bawa, saya minta ya 1.000. Mending ikhlasan gitu. Diminta aja yang 1.000 ini. Komunikasi kan. Ya, dikomunikasi. Katanya ini juga. Bantu. Jadi yang kadang-kadang nyehil itu, kebuhulan itu gara-gara tulang ikan yang kecil kan, bukan tulang ikan yang gede. Makanya keuntungannya nggak masalah itu 1.000, kebuhulannya nggak dipercaya sama temen lagi gitu kan. Jadi ya itu salah satu yang diajarkan di adat. Tapi ya jangan bener juga gitu saestunya ngucap. Kalau yang datangnya preman, punya uang kagak?
punya. Nggak boleh. Kalau ke preman harus wajib berbohong gitu. Kagak punya om. Iya kan? Ada yang maling punya uang, ada 100 juta tuh di brankas, habis kita. Boleh. Berarti ada pengecualian. Ada pengecualian, tergantung tempat. Itu ya yang diajarkan oleh orang tua di adat itu seperti itu. Itu karena kabendon begitu tuh. Kuncinya yang tadi itu, Iya. ini cuma tolak ukur kan. Nah, adapun pelaksanaannya tergantung posisi dan kondisi. Kita harus ngebohong itu di mana, kita harus jujur itu di mana. Kalau sesama orang jujur ya terus jujur. Sesama orang yang tidak jujur boleh nggak bohong juga. Mungkin ya. Kalau sama itu mah yang maling itu masa kita mau jujur, ajak berantem sama kita. Abah dulu kasus juga itu main ke Bogor waktu Abah masih sekolah kan, itu pesan almarhum kayak gitu. Abah dipalak sama preman di pasar apa ya, punya uang, punya, sini dikasih. Uangnya habis karena jujur Abah sama preman juga. Kata almarhum pas laporan ke almarhum, Pak, sama preman juga jujur makanya habis uang. Siapa cina ke preman kalau jujur. Dari situlah pengalaman Abah ya. Tapi ya alhamdulillah selamat lah, nggak di gimana. Ya, seperti itu. Ya. Di adat juga ada hukum yang mungkin berbeda dengan di kota. Jadi bisa nyuri, bisa kalau di adat. Cuma kalau di adat mungkin di kota mah nggak boleh kan nyuri. Kalau di adat boleh nyuri. Nyuri perhatian. Dari sama istri. Ada di adat diperbolehkan itu nyuri perhatian. Asal jangan nyuri pacar orang lain, berantem masih. Ya, terima kasih banyak waktunya, Abah. Sama-sama. Ngerepotin, ganggu istirahatnya Abah, ganggu semua keluarga yang ada di sini untuk terima kami. Terima kasih, saya nggak tahu lagi ngucap terima kasih seperti apa. Ya, sama-sama ya, kita juga keluarga semua. Ke depan jangan sungkan-sungkan kalau mau pada main lagi ke gelar alam di atas, punya keluarga. Jangan undang Abah piknik aja ya Pak ya, ke Jakarta ya Pak. Pengen Abah, cuma waktunya nggak kebagian ini dicegat bayaku polisi berisiko. Kekarak Abah bawa motor, bah badai ka mana? Wih, nah jam sabaraha? Kekarak dibangkat mesti diteruskan wih, Abah nggak bakalan berangkat, balik lagi motor. Berarti kan dibutuhin sama warga. Itu kan padahal Abahna rada baong saeutik. Dan Abah kalau pergi keluar itu cuma bisa 3 hari aja. Abah cuma dikasih waktu 3 hari keluar dari kampung Gelar Alam. 3 hari ini harus sudah di sini lagi. Jadi kalau mau ke Jakarta harus ngitung. Kalau enggak ya kualat tadi. Pengen keluar negeri nih gimana? Pengen gitu ke Cina, gitu ke Singapura gitu kan. Aduh. Apalagi hayalan apa pengen kelas Pegas, pengen ikut judi. Enggak kebayang gitu. Cuma dikasih waktu 3 hari, pusing. Nggak bisa. Cukup 3 hari. Yang ke sini ya, Pak. Iya, alhamdulillah. Kalau yang dari Cina, yang dari Belanda, alhamdulillah banyak pada kesini. Dari Jepang juga pada main kesini. Ada. Termasuk kemarin juga kita kalau di Jepang ada satu hubungan dari yayasan ya. Kita punya 2 orang tiap 1 tahun 1 kali untuk ikut belajar di Jepang, untuk ketika udah berhasil di Jepang dia pulang ke sini untuk mengembangkan masyarakat di Kasepuhan. Terakhir itu ada 2 orang aja yang dikirim ke sana. Sekarang lagi latihan, 1 mudah-mudahan yang 1 lulus, yang 1 mah
udah nggak lulus, kabur. Jadi yang satu mudah-mudahan ini lulus, ya tahun ini nggak tahu tahun depan bisa berangkat lagi ke Jepang. Alhamdulillah untuk di pertanian, di sayur-sayuran, untuk sistemnya kita kemarin sama Yayasan Oiska kerjasama untuk di pertanian itu ngebangun untuk di Kasepuhan. Alhamdulillah untuk pelatihannya udah cukup, tinggal regenerasi ke depannya biar bisa ditingkatkan. Untuk lubung padinya alhamdulillah untuk pasokan Abah dengan warga mungkin 5-6 tahun cukup untuk di beras. Tapi untuk duit Abah encan boga loba. Makanya satu visi Abah ke depan ini gimana ningkatin ekonomi buat warga. Ya, minimal warga punya penghasilan, dia nggak kemana-mana tapi tetap menjaga nilai-nilai adat di sini. Dia punya penghasilan dari lingkungan sini juga. Itu yang kita lagi cari tahu ke depan. Tinggal itu aja PR Abah ke depan untuk Abah bisa ngegaji warga, tapi jangan ngegajinya Abah ngajarin main togel yuk. Belum tetap itu. Kalau bisa tetap masih boleh gitu. Cuma kalau hasil judi nggak boleh dibawa ke kampung, harus dihabisin di kota. Gitu ya? Salah satu aturan lagi itu nggak boleh, lagi pusing. Dapat juga dapat, nggak bisa dibawa ke kampung. Banyak aturan kalau di adat jadi pusing. Tapi alhamdulillah tenang lah kalau untuk di Kasepuhan. Karena segala sesuatu ketika salah ada yang ngingetan langsung. Katanya ada biji kopi juga ya, Pak? Alhamdulillah ada. Kita punya kopi yang lokal, ada yang kopi interlokal juga ada. Kalau yang lokal kan ditanamnya yang berbuahnya setahun sekali di sini, yang kopi yang gede itu. Kalau yang interlokal kita beli bibitnya di kota, yang pendek-pendek udah berbuah. Itu interlokal kan karena bibitnya bukan endemik di sini, tapi ditanam interlokal. Itu. Bibitnya doang dibawa dari Bandung di sini. Ada Arabica, ada Robusta. Ya, cuma belum maksimal untuk perkebunannya. Masih ya Abah ajarin begini salah ke warga, begini salah ya. Sambil terus aja. Yang paling susah kan penerapan ke masyarakat biar melekat kayak Kebendon tadi itu. Yang susah. Abah bilang ke Bendon, oh iya mah kopi ceng mau. Cuma kan buat ekonomi gitu kan, buat meningkatkan. Padahal kalau kita kasih ke warga, misalkan satu kepala keluarga dia menanam 50 pohon aja nggak banyak-banyak. Dikaliin ke sewarga Abah tuh, Abah bisa kayak ngedadak gitu. Tampung ke Abah ini, karena bibitnya dari Abah. Waduh, jadi bahaya. Wah, siap. Ya, itu kopi itu di Abah di sini ya sebulan mungkin 3 kintal mah dapat bijinya. Kalau kita kumpulin ya yang punya 1 liter, yang 2 liter gitu, yang 1 kilo 2 kilo. Dan karena Abah peralihan kemarin dari Ciptagelar ke sini, pabrik kopi Abah masih belum kebangun lagi. Takut mau relasi bikin rumah kopinya boleh. Sama nanam modal saham kopi ya Kasepuhan boleh buat diputar kan. Jadi prosesnya udah oh ntar di belakang khusus ya. Alhamdulillah teman-teman nongkrongnya di kedai kopi Pak. Oh siap, jadi tukang kopi semua nih. Wah boleh tuh ya, takut nanam saham di Kasepuhan, saham kopi. Ntar berbagi rezeki juga kan. Daripada nanam Bitcoin pusing. Update terus. Saham kripto. Main forex. Abah punya software khusus untuk forex. Kebetulan kita ada di bidang itu juga ada satu yang nakal anak-anak Abah. Daripada nakal ke judi ya. Main forex aja udah nih bikin. Alhamdulillah si softwarenya disewain, ada beberapa teman yang menjadi acuannya untuk kurvanya itu pakai yang dibikin oleh warga Kasepuhan. Nah,
alhamdulillah gitu. Walaupun abang nggak ngerti itu mainnya kayak gimana, turun naik, untungnya dari mana gitu. Liar. Lebih ngerti kopi ya, Pak? Ya kopi mah gampang, abah juga ngopi terus. Nggak laku dijual ke kota juga, nggak rugi abah kopi sendiri. Sekilo sehari ya. Ada yang stres juga gara-gara beli kopi dari abah. Bah ini sekilo green bean-nya aja yang udah di roasting doang gitu kan. Berapa? Yang ini mah yang udah bubuk tuh kan udah dikemas cuma 25.000. Kalau ini sekilo berapa? Ini seperempat kilo kata abah 700.000. Kok bisa? Ya mau dibeli mangga enggak juga. Jangan. Enggak ada, sama aja gitu. Karena yang jualnya abah beda kan. Kita bikin kopi cap apa? Kok rasanya sama? Iya sama. Harganya di bumi mah cuma 100.000, abah 700.000. Iya kan sekali-kali abah mana jadi tukang jualan kopi. Bisa menjadi distributor tetap ya. Alhamdulillah. Sampai kopi luwak juga dulu kita kumpulin di warga di sini. Nah, abah kirim ke beberapa teman siapa yang mau beli. Bah pesen 300 ton. Ya, boga yang nagen 30 kilo. Langsung kalau abah bisa 2 ton aja katanya. Tiap bulan kirim ke saya. Ini bagus. Emang abah kumpulin dari hutan semua. Itu dikumpulin cuma kuat 30 kilo itu dulu. Bukan kopi liar. Kopi liar. Kopi liar dan dimakan luwak gitu. Kotoran luwak yang abah kumpulin. Nyuruhin warga dulu. Langsung ada yang pesen, ini bagus, ini herbal banget katanya. Langsung kontrak. Ada kali sampel. Mang Dede tuh. Ngumpulkan dari tai eta. Cara bisa kontak ke Mang Dede mungkin ya sekilo doang. Enggak ada. Itu ya 7 tahun apa 6 tahun yang lalu abah rame tuh pas rame-ramenya kopi luwak. Abah suruh kumpulin ke warga beli daripada ternak luwak kan. Tadi sih sempat ke kopi shop minum itu kopi sini juga. Iya itu Serius ada. buat Ada. abah istri seneng kape-kapean karena dulu jadi tukang kape. Cita-cita Pak pengen punya kedai kopi di sini. Oh, boleh nggak dekat? Hah? Ada di Panglima Polim. Kalau mau pindah. Siap. Ya, buat iseng-iseng mama aja di sini baru pengen ada kafe-kafean gitu. Ya boleh. Ntar ke depan mungkin ya kopi yang lokal yang ini kita kumpulin di sana juga. Karena kan baru terbentuk juga yang minimal ya kopi yang ada aja dulu lah. Ada kopi yang kalau kopi biasa kan dia karena ini katanya pencipta kopi semua bah ada yang harus ditanyakan ini kita sharingin. Kalau kopi kan biasanya kalau satu biji itu dalamnya 2. Nah, kalau yang kita pecah dalamnya 1 itu ada 1 pohon dia bah. Dia kopinya itu buluan, tangkalnya buluan, daunnya buluan. Bijinya stres abah muter gitu. Aduh itu kan kopi naon ya aneh. Ya itu abah mau budidayakan ke depan. Ada 1 pohon di daerah Cisuren namanya. Pas abah sortir di kopi abah ada yang bulat gitu. Ini dari mana? Bah dikirim dari Cisuren. Waduh ya tangkalnya kudu disalametkeun ya. Betul sekali. Ntar kalau ada berarti ada jadi distributor. Bagian penjualannya udah aman ya. Abah tinggal ngumpulin ini. Amin, amin, amin. Bisa kirim 3.000 ton. Waduh belum. Itu baru 1 pohon aja itu yang menghasilkan kayak gitu. Makanya abah juga masih curi-curi perhatian itu sama yang punya tangkalnya itu. Ada di hutan bu, pohon ada gede. Jadi belum dirawat ya. Kita seduh kopi abah di Panglima Polim. Hmm. Kontrak aja dulu. Boleh dong. Iya. Boleh. Ntar
ke Bu Umi aja kontraknya. Bagian gajian aja. Tolong diurus tuh. Enggak bagian bagi apa tadi teh saham, aduh ini belum punya CRF misalkan, boleh nih seharga apa nggak usah beli motor gitu kan. Barter kan, barter. Jadi kembali ke zaman baheula. Barter. Alhamdulillah, mohon maaf ya Pak. Ceplos takut ada yang keceplosan ucap, mungkin apunten. Itu udah bukan keceplosan lagi, muntah. Asal jangan muntah kopi, itu aja kopi luwak. Kopi lanang namanya. Kalau istilah ininya piberi. Piberi. Kalau istilah umum bilangnya itu piberi. Jadi biji kopi sebenarnya dia kelainan. Tapi diproses dia jadi kopi termahal. Kayak gitu. Mang Dede, kade tak kudu disurvei ya, Cisuren berarti mahal ya. Itu lanangnya. Kade. Yang punya wilayah itu tuh istrinya orang sana itu. Wilayah kekuasaan istrinya. Itu di Sembalun Lombok. Di Lombok. Di Lombok. Jadi ada sama petani kopi konvensional, dikasih edukasi tentang penanaman, panen, proses sampai dari green, pencucian segala macam, sampai akhirnya menang 5 besar di Australia. Itu dia dulu pernah kelola itu, sampai akhirnya dari investor dari Australia datang di Ijon. Adik saya putus karena yayasannya dia nggak mau ada Ijon. Akhirnya ditinggal, sekarang berantakan. Tapi itu kopi lanang itu bisa dibudidayakan, bisa nanti insya Allah kalau misalnya itu saya coba tanya-tanya sama adik, nanti bisa kasih referensi ini. Soalnya yang neliti kopi itu adik saya, kalau saya yang ngejualinnya aja. Apa kan cuma ada satu pohon aja ini, kalau itu bisa dikembangkan kan bisa ngambil bibitannya dari yang pohon yang ada. Cangkokan ya kali ya, atau bibit dari bibit. Coba nanti saya tanya ya Pak. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi rezeki buat warga Kaspuhan. Amin. Udah pada nundutan. Bosan dengan cerita Abah ini kayaknya. Belum itu cerita Abah main motor. Enggak. Itu main motor sekarang diwarisin ke si Aden, anak Abah. Aduh pusing gitu, ngeracing terus ya. Warga sini jago-jago ya Pak ya? Ya jago sih enggak. Teknik Pak. Teknik cewek 2 orang ya. Duluan. Tangan satu ini, maaf ya duluan. Kita lagi Karena dia nggak kebendon gitu ya, kebendon. Bukan kebendon, itu salah jalan. Biasanya di aspal. Jadi di jalan batu. Kalau Abah juga, Abah jatuhnya bukan di jalan di sini. Pas jalan aspal, hati-hati Abah. Ini licin ini. Takut Abah kalau bawa motor di jalan aspal. Waduh. Kalau di jalan sini udah biasa kan, banyak gerek kok. Ini licin semua, aduh pusing. Sudah tidak ada. Cerita motor aja. Takut mau dipoto bersama dulu. Siap, ayo. Jadi kan bayar setengah-setengah kan? Apanya? Fotonya nanti.